dipindah ke kapal yang lain yang sudah disiapkan untuk diselundupkan ke Malaysia. Di ship to ship dengan kapal yang dibawa ke Malaysia 12.000 ton per tahun, jadi kerugian kurang lebih 22 triliun. Sabu-sabu 80 kg dan 50.000 pel ekstasi yang berasal dari Malaysia. 15 kg sabu asal Malaysia melalui perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penyelundupan narkotika dari Malaysia ke Indonesia. Narkoba ini berasal dari Malaysia dan rencana akan diedarkan ke sejumlah wilayah di tanah air. Polisi memburu pengendali dari jaringan ini yang diduga merupakan kartel narkotika jaringan internasional Malaysia. Belakang maju. Because smuggling amongst our countries will not benefit. The narcotics danger, the drugs also is a danger. This is very serious because this is also transnational. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries. Wah guys, ini benar-benar sangat parah banget. Iya, karena dalam 1 minggu terakhir ini Malaysia telah kembali terbukti betul-betul sangat ingin merugikan, merusak, dan juga ingin menghancurkan bangsa dan juga negara kita Indonesia. Iya, hal ini terjadi karena seperti yang telah kita ketahui selama berpuluh-puluh tahun Malaysia telah terbukti mencuri timah dari negara kita Indonesia, dan hal ini pun telah diungkapkan atau dibocorkan oleh banyak sekali media-media asing dari berbagai negara di seluruh dunia. Every month, tons of Indonesia's tin are secretly taken across the sea to Malaysia, melted down, and sold to the world as if it were theirs. Dan atas kejahatan Malaysia tersebut dalam mencuri timah-timah atau harta kekayaan negara kita Indonesia, seperti yang telah kita ketahui, pemimpin kita pun Presiden Prabowo dan juga negara kita Indonesia telah langsung bertindak cepat dan tegas untuk mengambil tindakan kepada Malaysia yang telah mencuri timah-timah dari negara kita. Dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Iya, kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Iya, selama ini negara kita telah berhasil menggagalkan penyelundupan timah dari negara kita ke Malaysia. Namun ternyata Malaysia tidak ada kapoknya untuk mencuri dan juga untuk merusak harta kekayaan yang dimiliki oleh negara kita, yaitu untuk kembali lagi-lagi mengambil atau mencuri timah dari negara kita Indonesia. Dan parahnya, kejahatan Malaysia tidak berhenti sampai di situ, ya, karena bukan hanya timah yang telah mereka curi atau mereka ambil, karena saat ini mereka juga telah berusaha untuk merusak mental bangsa dan juga generasi bangsa dan juga rakyat Indonesia. Iya, karena akhir-akhir ini, terlebih lagi 1 minggu terakhir ini, para kartel atau para gembong mafia narkoba Malaysia kini telah masuk, dan tidak henti-hentinya mereka telah berupaya untuk menyebarkan narkoba di negara kita Indonesia. Narkoba ini berasal dari Malaysia dan rencana akan diedarkan ke sejumlah wilayah di tanah air. Lalu kini yang telah menjadi pertanyaan, mengapa si Malaysia tidak henti-hentinya berupaya untuk mengambil atau mencuri timah dari negara kita, serta bagaimana si Malaysia bisa melakukan hal tersebut, dan kapan Malaysia telah kedapatan terakhir kali atau paling terbaru ketahuan mencuri timah dari negara kita Indonesia, serta mengapa sih saat ini Malaysia ingin merusak negara kita yang tercinta ini melalui narkoba, dan bagaimana modus mereka untuk memasuki narkoba ke wilayah negara kita. Oke, satu persatu kita akan ulas jawabannya di video berikut ini ya, karena ada hal yang menarik sebab Presiden Prabowo telah membuat terkejut Perdana Menteri Malaysia, ya, karena mengetahui tindakan jahat dari negara Malaysia di depan para pemimpin dunia. Sebelumnya Pak Prabowo telah menampar keras atau telah memberikan sindiran tajam kepada Anwar Ibrahim dengan menyebutkan penyelundupan dan juga narkoba di depan Anwar Ibrahim dan juga para pemimpin dunia, yang tentu jelas-jelas hal ini telah menyinggung atau menyindir orang nomor 1 dari Malaysia tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita simak satu persatu ulasannya dalam video berikut ini ya.
Iya guys, untuk bagian pertama kami akan paparkan kejahatan Malaysia yang tidak henti-hentinya sampai detik ini, sampai saat ini masih berusaha untuk mencoba mencuri harta kekayaan timah dari negara kita Indonesia. Ya, karena baru saja beberapa hari yang lalu kepolisian negara kita telah berhasil menggagalkan penyelundupan timah dari Bangka Belitung yang lagi-lagi ditujukan untuk dikirimkan ke Malaysia. Dan kali ini penyelundupan yang digagalkan adalah berjumlah 7,5 ton, dan parahnya polisi telah mengungkapkan bahwa jaringan yang kali ini telah digagalkan. Mereka telah sebanyak 18 kali sebelumnya telah melakukan atau mencuri timah dari negara kita. Satu kapal itu 7,5 ton, kurang lebih 135 ton tentunya. Harga timah, pasir timah itu 700.000, tentunya kerugian negara kurang lebih 100 miliar itu. Iya, teman-teman di sini bisa bayangkan bagaimana besarnya kerugian yang telah dialami oleh negara kita karena ulah jahat dari Malaysia. Satu jaringan saja 7,5 ton dikali 18, maka akan membuat negara kita mengalami kerugian sebanyak ratusan miliar rupiah. Dan gilanya tentunya bukan hanya ada satu jaringan saja penyelundup timah dari negara kita ke Malaysia, namun tentunya jumlahnya sangat banyak sekali. Dan seperti yang telah kami sebutkan dalam video-video sebelumnya, kerugian timah yang telah dicuri oleh Malaysia dari negara kita Indonesia telah mengalami kerugian sebanyak 1.000 ton per bulan atau 12.000 ton per tahun, yaitu adalah sekitar 20 hingga 40 triliun setahun karena timah kita telah dicuri atau diambil oleh Malaysia. Dan parahnya pencurian ini telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun sehingga negara kita Indonesia telah mengalami kerugian selama ratusan triliun rupiah yang telah diakibatkan oleh kerakusan dan juga kejahatan Malaysia. 12.000 ton per tahun, jadi kerugian kurang lebih 22 triliun. Penyelundupan timah dan turunan-turunannya itu kerugiannya juga cukup besar, 40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Katakanlah kita ambil angka rendahnya, katakanlah 20 triliun tiap tahun, yang sebenarnya lebih. Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya 800 triliun. Wah, sangat parah banget ya. Dan kejahatan Malaysia tidak berhenti sampai di situ. Ya, karena seperti yang telah kami sebutkan di bagian awal, Malaysia kini bukan hanya mencuri timah atau mencuri harta kekayaan dari negara kita, namun mereka kini bukan hanya berusaha untuk mengambil harta kita, namun juga mereka kini telah berusaha untuk merusak generasi penerus ataupun generasi yang ada saat ini di negara kita. Iya, karena seperti yang telah kami sampaikan, saat ini kartel-kartel internasional atau jaringan mafia narkoba yang ada di Malaysia telah berupaya untuk mengedarkan narkoba di negara kita Indonesia. Polisi memburu pengendali dari jaringan ini yang diduga merupakan kartel narkotika jaringan internasional Malaysia. Dan ini benar-benar gila banget loh guys, karena kejadiannya terus-menerus tidak berhenti. Iya, karena 3 hari yang lalu Malaysia telah berupaya untuk menyelundupkan narkoba sebanyak 80 kg sabu-sabu dan juga 50.000 butir ekstasi ke negara kita. Namun untungnya polisi negara kita telah berhasil mencegat atau menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dari Malaysia tersebut. Sabu-sabu 80 kg dan 50.000 pil ekstasi yang berasal dari Malaysia. Iya, untuk 80 kilo sabu-sabu dan juga untuk 50.000 butir ekstasi tersebut telah terjadi di wilayah Sumatera Utara. Dan gilanya, besoknya selang 1 hari Malaysia kembali lagi-lagi berupaya menyelundupkan narkoba ke negara kita. Iya, sebanyak 15 kg sabu-sabu telah berusaha diselundupkan oleh Malaysia ke wilayah Medan. Dan gilanya mereka telah mencoba menyelundupkan narkoba ini dengan melalui jerigen solar palsu. 15 kg sabu asal Malaysia. Modusnya adalah ship to ship. Kapal yang digunakan oleh tersangka itu ke tengah laut, dan ada yang menarik di sini saya menyampaikan bahwa seluruh barang bukti ini dimasukkan ke dalam jerigen yang sudah dimodifikasi, dijahit di bagian bawahnya seolah-olah mereka membawa solar. Wah, sangat parah banget ya. Dan tentu atas 2 kasus narkoba tersebut yang telah berusaha untuk diselundupkan atau dimasukkan dari Malaysia ke negara kita, transaksinya telah bernilai ratusan miliar.
Wah, ini benar-benar sangat parah banget ya guys. Malaysia betul-betul berupaya untuk merusak negara kita, baik dari dalam maupun dari luar. Mereka tidak ada habis-habisnya untuk mencuri dan juga untuk merusak bangsa dan juga negara kita, Indonesia. Dan guys, dibalik kejahatan besar yang telah dilakukan oleh Malaysia, baik dalam mencuri timah ataupun dalam menyelundupkan narkoba, ada momen yang sangat istimewa. Ya, karena seperti yang telah kami sampaikan, Pak Prabowo sebelumnya telah berbicara dengan sangat tegas banget, sangat lantang dan juga sangat berani banget di depan para pemimpin APEC. Dan tentunya dalam momen tersebut orang nomor satu Malaysia, yaitu adalah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, juga ikut hadir pada saat Pak Prabowo mengatakan hal tersebut. Iya, karena Pak Prabowo telah mengetahui bahwa Malaysia telah berulang kali melakukan pencurian atau penyelundupan, mengambil timah, dan juga sebelumnya berulang kali telah berusaha untuk menyelundupkan narkoba ke negara kita. Maka di depan Anwar Ibrahim dan juga para pemimpin dunia, Pak Prabowo pun telah bicara dengan tegas, perkataan dan juga pernyataan tegas terkait upaya penyelundupan dan juga upaya obat-obatan atau narkoba dari negara tetangga, yang tentunya hal ini telah ditujukan untuk menyindir Anwar Ibrahim. Because smuggling amongst our countries will not benefit. The narcotics danger, the drugs also is a danger. This is very serious because this is also transnational. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries. Dan saking geramnya Pak Prabowo atas upaya penyelundupan timah atau penyelundupan narkoba ke negara kita ini, Pak Prabowo sampai 2 kali mengucapkan hal tersebut. Iya, Pak Prabowo telah berpidato 2 kali mengungkit hal tersebut dalam KTT APEC kemarin. Cooperation on transnational crime, because we are suffering a lot from illegal smuggling, from corruption, from narcotics smuggling. This is endangering our youth. Wah, sangat luar biasa ya. Ya, jadi ini info update yang dapat kami sampaikan. Nah, kalau teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengarkan dan juga menyaksikan video dari kami ini, bantu ya berikan pendapatnya di kolom komentar, karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan dan juga terbaca oleh pemerintahan Pak Prabowo. Oke, makasih banyak udah nonton. Jangan lupa untuk bantu juga like dan juga subscribe. Stay tune at my channel. See you next video.